Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Koji di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Nah, di episode apa ini? Remas ya, remaja menginspirasi. Kali ini saya masih bersama dengan Nadia yang seorang model ya, Nanti kita akan kulik habis tentang ya Nadia sebagai seorang model. Kita langsung sapa. Halo Nadia. Halo. Oke ya. Sehat? Masih sehat? Alhamdulillah coach sehat. Oke, terima kasih sudah rawuh di podcast Suara Corner PMI Kendal ini. Kita akan mengulik menjadi seorang model itu nanti yang seperti apa gitu kan. Nanti siap. bisa berbagi kisah ceritanya gitu ya. Sudah berapa lama Nadia menggeluti dunia modeling? 5 tahun dari 2019. 2019 ya, 2019 berarti 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini saya tergelitik nih ya. Aku tergelitik sebenarnya seorang model ya. Aktivitas kesehariannya itu apa aja sih? Endorsan, ngejob, ya kuliah juga sih. Oh gitu ya. Iya. Ya. Hampir saben hari itu. Kalau show itu seminggu sekali bisa. Seminggu sekali bisa. Iya. Pasti kalau nggak hari Sabtu ataupun Minggu. Gitu kalau ya? ngejob itu fleksibel. Tergantung kita dapat job atau enggak gitu. Ya. Tapi dunia sehariannya apa ya, pokoknya ngejob, kemudian show, kuliah, atau ada aktivitas lainnya sih? Latihan sih. Latihan ya. Gitu. Latihan itu kalau di modelingku 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu di hari apa? Di weekend atau mungkin hari kerja Rabu malah? malam. Oh, Rabu gitu. malam. Karena untuk weekend malah digunakan untuk Show. show Iya, atau gitu. menerima job gitu malah. Ya, oh ya. Oke. Jadi aktivitas modeling yuk hampir sama ya dengan orang-orang di luaran sana gitu kan, sama aja gitu berarti kan. Cuman bedanya kalau di modeling itu kan freelance. Jadi kerjanya itu nggak tiap hari. Gitu. Ya. Paling 1 minggu berapa kali gitu. Nah, sekarang gini, Nadia, job terbesar apa yang sudah pernah diterima? Meragain busana dari desainer sih. Gitu. Di Semarang. Semarang. Iya. Desainer sudah ada nama? Ada. Oh iya. Gitu. Jadi selain produk apa tadi dari desainer, ada lagi nggak? Klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Terus juga sering diundang kayak ada acara kayak kemarin di Sai ini tuh ada open makanan baru, pembukaan makanan baru itu diundang. Terus kemarin disuruh visit ke Amiza Natural Skincare gitu. Berarti perusahaan atau produk apa saja kalau bisa disimpulkan? Sudah 5 tahun ini, sudah 5 tahun. Pastinya kan lebih dari 10 dong. Mungkin dari perusahaan-perusahaan apa atau produk apa? Lebih ke itu sih. Lebih fokus baju. kemana? Ke baju? Oh, lebih ke baju ya. Busana gitu ya. Sama make up juga. Kayak sering kolaborasi antara MUA sama model gitu. Oh, ya. Itu sudah tingkatnya apa gitu tingkatannya? Tingkatnya tuh paling sering-seringnya aku di Semarang sih. Masih sama di di Pekalongan juga. Gitu. Iya. Nah, keahlian khusus apa yang sekiranya menjadi kekuatan Nadia supaya ini istilahnya apa? Klien apa customer atau apa ya? Pemakai jasa dari Nadia itu. Yang ngejob itu. Itu kalau menurut Nadia sendiri, kekuatan apa yang ada di diri Nadia? Catwalknya. Iya, kalau tinggi badan kan nggak mumpuni karena 155 kan tinggiku. Nah, tapi orang-orang bilang catwalkku bagus. Jadi kemarin pas waktu acara di Semarang itu di BPVP Semarang itu kan ada acara peragaan busana. Terus teman-temanku tinggi-tinggi banget, jadi 160 ke atas. Tapi desainernya tuh bilang gini,
kamu emang pendek, tapi kamu catwalknya bagus banget gitu. Oke, berarti yang dimiliki oleh Nadia keahlian khususnya adalah di bidang catwalknya, Iya, gitu ya. Kalau soal tinggi badan masih kalah jauh dengan yang lain, gitu ya. Iya. Ya, jadi itu yang dipercaya oleh apa ya namanya apa? Customer ya atau apa ya? Pemakai jasa ini apa namanya? Ya. Kalau misalkan yang pakai jasa, kalau desainer ya desainer Oh, gitu. iya, iya. Kalau make up artist ya mua gitu. Oke, ya. Jadi itu ya kekuatannya di situ menurut Nadia sendiri kan, gitu kan. Nah, menurut Nadia seberapa penting seorang model ini punya personal branding? Penting banget karena Penting banget. dulu pas waktu awal-awal 2019 2020 aku sendiri nggak tahu caranya branding. Jadi kayak ya udah cuman latihan, cuman soya di kecil-kecilan gitu. Jadi nggak pernah dapet job sama sekali. Ternyata personal branding penting banget. Jadi caranya tuh sering aktif di Instagram. Jadi orang tuh tahu, oh ini model gitu. Aku job gitu loh. Oh gitu. Kan gini ya Nat, model itu ada masanya nggak sih? Ada. Ada pasti ya, ada ya. Dan model ini kan bukan hanya setiap tahun kan, mungkin tiap minggu itu kan pasti tumbuh, ada Iya, yang baru dan pasti ada yang sebagainya. baru, Nah betul. kalau ini Yun Sewu, seorang model itu tidak membranding dengan apa dirinya sendiri, pasti akan kalah dengan yang Pasti kalah. baru ya, dengan Kalah. yang baru dengan yang lainnya pun akan kalah kan. Iya. Berarti betul. branding, personal branding itu sangat penting menurut Nadia. Penting banget. Penting Gitu. karena di situ kita kan jadi terkenal. Oke. Terkenal di desainer, terkenal di mua gitu. Nah, apa yang Nadia branding di diri Nadia sendiri? Apa sih yang pengen ditonjolkan ke khalayak umum gitu dari diri Nadia? Kalau dari di Instagram itu lebih ke suka bikin video. Jadi aku tuh orangnya suka banget bikin video, kayak video make up, a day in my life gitu. Jadi caranya tuh aku sering aktif di Instagram, upload video-videoku, aktivitas aku. Jadi orang tuh tahu, oh ini ternyata model, oh ini dia tuh bisa bikin video, aku undang ke acaraku, suruh bikin video gitu. Oh gitu. Nah, cara membrandingnya seperti apa kira-kira? Cara membrandingnya? Apa pokoknya aktivitas saya publish, saya upload di sosmed saya atau ada trik khusus? Aktif aja sih. Aktif aja. Iya, aktif di Instagram maupun di sekolah modeling itu harus aktif banget. Karena kalau misalkan di sekolah modeling itu pasti nanti kalau ada acara, oh orang ini aktif, aku ikutin gitu. Kalau misalkan nggak aktif nggak usah ikutin, ngapain gitu. Ini sudah berapa banyak ya yang apa ya namanya apa Nadia? Yang Nadia pakai, yang Nadia gunakan ya, jasanya Nadia yang digunakan oleh produk-produk itu apa aja kira-kira? Kayak di klinik gitu, jadi dapat produk, suruh bikin video, visit ke situ ke kliniknya, terus busana juga dari desainer, make up artis gitu, terus juga kalau misalkan ada acara apa ya, ada acara tertentu diundang gitu. Jadi timbal balik dari Nadia sebagai model itu satu mendapatkan produk gratis berarti. Betul. Produk gratis. Gratis. Kemudian misalnya kok memerankan atau menggunakan busana gaun, berarti dapat gaunnya juga. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya, enggak juga. Tapi kayak dapat fee-nya mungkin gitu. Terus juga nanti kalau misalkan aku ada acara lomba nih, butuh gaun, nanti bisa disponsori gitu ya. Jadi kalau misalnya di klinik ya, berarti paling asik di klinik berarti ya. Asik Klinik banget. kecantikan ya. Iya, kan di Berarti nanti gitu. nah dia pun dapat apa ya istilahnya treatmentnya, dapat perawatannya, produknya juga. kemudian dapat fee. Iya. Ya, ini kan
treatment gratis ibaratnya kan, sudah gratis dapat bayaran terus dapat produknya juga dari gaun kemudian produk cleaning dan sebagainya ini. Nadia suka yang mana kira-kira? Itu di klinik sih. Di klinik ya? Di klinik. Karena tapi pengennya perawatannya maksudnya ya pasti kan kalau cewek perawatan gratis lumayan banget nih gitu. Ya? Gitu. Tapi juga di busana juga nggak kalah pengen sih karena kita jadi tahu pakai busana kayak gini tuh rasanya gimana gitu loh. Pakai busana. Pernah tuh aku punya pengalaman pas waktu pakai aksesoris ori, jadi tuh bener-bener keras banget sampai bentol 1 minggu di sini. Gitu. Itu ori berarti mahal ya? Mahal dan juga berat banget ya Allah. Gitu sampai ya. Pusing malah aku. Dan yang paling menjadi kebanggaan ketika ngejob gitu, itu memakai busana dari desainer terkenal. Itu paling paling membanggakan, dan juga gitu jadi ya? juri juga sih mungkin. Gitu kan. Nah, pernah menggunakan produknya desainer siapa aja? Cerita dong kan itu kan. Kasih bocorannya gitu kan. Kalau di Kendal ada Hemi Hem. Terus di Semarang tuh ada Kak Aldian Sueprojono gitu. Kak Aldian lah. Terus juga dari siapa lagi ya? Dari Tiwi Modiste juga. Okay. Kalau Mua sih lebih banyak ke Mua sebenarnya. Ke Mua. Ya. Oke. Ini kan kembali lagi ke personal branding kan. Tadi berarti kan Nadia memang sangat-sangat setuju dengan adanya personal branding kan. Karena tanpa adanya personal branding itu ya pasti akan layu kan itu kan, pasti akan layu dan tidak bisa dipakai lagi. Ibaratnya kan bahasanya gitu, tidak bisa dipakai lagi jasanya untuk ya meng-endorse ataupun untuk show kan gitu kan. Punya tim khusus nggak sih, Dan? Tim khusus gimana? Untuk mungkin apa ya, membantu personal branding itu dalam arti pembuatan videonya atau mungkin apa kan, mungkin saat kita show kan nggak mungkin dong kita nge-shoot sendiri kan gitu kan, dan ketika kita mau minta ke panitia kan pastinya lama kan gitu kan, nggak mungkin kan kalau Mas panitia nanti kirimi ya kan pasti lama, eventnya kapan nanti kirimnya kapan kan gitu kan. Punya tim untuk membantu lah dalam arti membuat videonya atau apa gitu, ada enggak? Ada sih, ada, cuman ya itu kayak lebih ke partnerku. Kayak gitu. dia tuh sering support, misalkan lagi ngejob ya ngevideoin, ngefotoin gitu, support kayak udah ini upload, cepet upload gitu-gitu. Gitu. Iya. Nah, iki agak sensitif, benar. Agak sensitif. Fee atau istilahnya apa ya? Honor atau bayaran paling besar berapa sih? Kalau paling besarnya itu kalau dari aku sendiri. Yang pernah diterima lah gitu misalnya. 500.000. 500.000 itu tapi kayak sekali busana sih gitu. Tapi kalau misalkan 500.000 dapat 2 busana, terus nanti belum uang makannya gitu loh. Biasanya ada gitunya. Terus berarti kurang lebih totalnya berapa itu? Aduh, kalau totalnya tuh berapa ya? Kan 500 ini yang bersih kan? Atau itu sudah semuanya, jadi sudah termasuk produknya, sudah termasuk makannya, atau belum, berarti 500 ini kan ibaratnya bersih ya. Itu sekali show 500. Iya. Lah 1 minggu bisa sampai berapa kali show? Pengalaman dari Nadia ya gitu. Enggak gitu sih, karena aku kan kuliah dan juga dulu kan sekolah. Jadi kalau misalkan ada job di jam itu nggak bisa di jam sekolah. Jadi bisanya tuh antara Sabtu sama Minggu. Dan itu pun kalau aku mau. Kalau misalkan nggak mau, aku pulang ke Kendal. Karena kalau misalkan jobnya di Semarang nggak pulang Kendal dong, kasihan keluarga. Oke, berarti
ya kita ambil rata-rata aja. Berarti sekali show ini untuk kelasnya Nadia ya. Kelasnya Nadia itu 500 gitu kan. Itu untuk peragaan busana. Lah, beda nggak sih misalnya kita memperagakan apa gitu atau kita mempromosikan produk apa, itu beda nggak sih harganya? Kalau di endorse, aku nggak punya red card. Jadi misalkan berapa kak gitu, oh nggak bisa tak cantumin gini kak. Kalau misalkan produknya apa, feedbacknya ke aku tuh apa, misalkan kayak gitu ya, gak tak mintain fee gitu. Oh gitu. Jadi bisa nego gitu kan? Bisa nego. Karena berapa, aku kemudian bisa karena dinego. biasanya kan dia butuh aku, ya udah aku bantu gitu. Intinya saling menguntungkan. Karena kan emang dari awal di modeling nggak bisa kalau misalkan kita ke modeling itu tujuannya mau cari uang kerja, nggak bisa. Kita di modeling itu tujuannya awal itu harus emang mau belajar modeling. Nggak boleh kayak aku mau ke modeling buat cari uang, nggak bisa. Kita nggak bakalan maju kalau gitu. Berarti kalau menurut Nadia model atau modeling ini bisa jadikan apa profesi nggak? Bisa sebenarnya. Bisa. Kalau tergantung diri sendiri sih. Kalau dari aku sendiri enggak. Cuman menyalurkan hobi aja. Makanya enggak pernah nyantumin harga-harga yang di atas rata-rata banget enggak. Karena gitu. emang niatnya ya udah aku menyalurkan hobi, nyari pengalaman gitu. Gitu. Jadi bukan arahnya untuk jadikan profesi, Enggak. karir. Bukan. Tapi menurut Nadia sendiri, ya mungkin dari teman-temannya Nadia lah gitu kan. Ada nggak sih yang model ini dijadikan profesi dan jadikan sandaran hidupnya gitu? Ada tak? Ada. Dan itu bisa. Oh gitu. Karena dia lebih ke brandingnya tuh ngejob. Terus kalau aku sendiri kan pengalaman, cari pengalaman. Jadi misalkan diundang apapun mau, walaupun nggak dapat fee, tapi feedbacknya itu ada gitu mau. Tapi kalau misalkan ada temanku yang maunya ngejob, dapatnya tuh harus uang gitu, Ada ya. Dan mungkin konsentrasinya memang di situ ya, dalam arti mencari job gitu. Betul. Oh, bisa berarti untuk apa sandaran Bisa. untuk hidup itu Tapi bisa. menurut Nadia sendiri nggak lama sih. Karena kita semakin lama semakin tua, nggak mungkin kan kecantikannya masih utuh segitu terus gitu. Ada loh ya model-model yang sampai berumur itu kan ada sih. Ada nggak? Atau mungkin batas usianya berapa sih kira-kira untuk menjadi model? Batasnya Umumnya itu lah, mungkin umumnya ya, kalau udah umumnya. nikah gitu aja mungkin. Repot. Kalau udah nikah, kalau misalkan tergantung sih, ada juga yang kamu udah umur segini tak jadiin buat pelatih aja juga ada. Ada ya. Jadi setelah keluar dari model atau aktif dalam model, kemudian mengembangkan dirinya, membuka sekolah modeling gitu. Bisa itu. Itu juga bisa. Gitu. Nah, kesempatan atau peluang dari model itu untuk hidup itu apa aja kira-kira selain membuka apa tadi sekolah model gitu, ada nggak? Ada. Tujuannya gini sih. Kalau misalkan orang terkenal, biasanya tuh gampang banget kalau mau buka usaha. Jadi tujuan awalnya itu emang ke modeling itu aku tuh punya branding, membranding diri sendiri, dikenal orang. Nanti aku misalnya membuka salon kecantikan, jadi orang tuh tahu, oh itu yang buka itu Nadia loh gitu. Langsung Nadia itu loh yang langsung model tahu gitu kan. Iya. Oh, iya, Jadi iya. niatnya gitu sih. Gitu. Jadi ya itulah pentingnya membranding diri itu kan ya. Karena zaman sekarang kan itu coach dari media sosial kan. Iya, kalau mau buka usaha apapun kan dari media sosial. Jadi niatnya itu sih. Nah sekarang saya tanya, media sosial yang Nadia gunakan itu apa saja? Instagram. Instagram aja. Lebih ke Instagram kalau personal branding. Kalau misalkan buat main-main aja ya ada TikTok gitu-gitu. Oh gitu.
Nah, ngomongin Instagram, ini sudah ada berapa followernya? Dikit sih sebenarnya. Dikit. Berapa itu? Bisa disebutkan? 2000, dikit sebenarnya 2000 berapa ya? gitu. Cuman ya nggak pengen jadi selebgram enggak sih, tapi pengen apa ya? Brandingku tuh dari Instagram. Jadi misalkan ada orang mau ngejob, oh ini Muse Nadia gitu dari Instagram itu. Ternyata orangnya aktif nih. Oh dia bisa catwalk gitu. Berarti sosmed yang Nadia fokuskan untuk membranding ini hanya Instagram. Oke, teman-teman yang mau kepoin Nadia silakan apa Instagramnya silakan apa? Nadia Fardisa. Oh, Nadia Fardisa itu ya, silakan di follow dan cari ya sebanyak-banyaknya kalau mau mencari informasi mengenai Nadia gitu kan. Betul. Seorang model dari Kendal. Lebih di Semarang sih kalau Lebih di Semarang ya. Oke. Nah, sekarang kan sedang kuliah tadi yang katakan. Ada nggak sih apa ya istilahnya hubungannya kuliahnya dengan apa yang Nadia jalani sekarang sebagai model, ada nggak? Nggak ada. Dulu itu sebenarnya pengen jadi MC juga, cita-citanya pengen jadi MC. Jadi dulu pernah ada acara di modelingku itu, aku disuruh latihan jadi MC, terus tertarik nih jadi MC. Cuman ya sekarang nggak ada sih, karena emang passionku tuh sebenarnya cuman di make up. Jadi cita-cita karirnya tuh pengen jadi make up artist sebenarnya. Ya sama salon kecantikan kan. Cuman ya itu menyalurkan hobi aja gitu. Oh, berarti terus hubungannya dari kuliah komunikasi ini sebenarnya tuh gini. Jadi make up nggak cuman pengen jadi make up artist aja, tapi pengen jadi konten kreator dan juga jadi pengen apa ya? Make up artist sekaligus buka workshop gitu. Jadi itu kan harus apa ya? Bisa public speaking. Nah, jadi akunya tuh itu kuliah di public speaking. Komunikasi gitu kan. Berarti kan ya ada lah, berarti kan apa yang diinginkan, cita-citanya kemudian ditunjang dengan hobi dan sekarang kuliahnya kan itu kan. Ya semoga semuanya tercapai ya Nadia. Amin. Tapi kadang-kala kan namanya manusia ya, keinginan itu kan selalu berubah kan. Dinamis kan. Yang awalnya pengen jadi mua kan itu kan. Dan saya buka-buka dulu Nadia kan juga sekolah di kecantikan kalau nggak salah. Iya. Oh, oke. Itu memang khusus ya. Sekolah kejuruan berarti ya? Iya, betul. Oke. Itu passionku di situ sebenarnya. Sebenarnya passionnya di situ. Passionnya di make up sih sebenarnya. Dan sudah bisa apa aja sekarang? Kalau dari make up udah dapet job make up juga, tapi make up wisuda, make up kayak cuman nge-make upin apa ya? Dari orang tua yang nganten itu biasanya gitu, dapat jobnya dari situ dulu karena belum berani ngambil job yang besar. Oke. Ini berarti komplit toh Nat. Ya, menurut aku berarti kan Nadia ini komplit gitu kan, multi talent berarti. Jadi kan dari riasnya dapat, ya kan, kemudian dari lenggak-lenggoknya sebagai model dapat, kemudian apalagi ya? PR-nya nanti, public relationnya mungkin ya, public speakingnya itu mungkin juga dapat karena lagi diasah kan gitu kan. Ya pas nih. Lah gongnya nanti Nat, menurut Nadia gongnya itu Nadia pengen jadi apa sih sebenarnya? Dari ini kan ngumpul nih jadi satu. Kira-kira apa sih? Atau pengen membentuk apa gitu? Membuka salon kecantikan sama itu sih make up artist. Oh gitu. Berarti itu, endingnya di situ ya nantinya ya. Endingnya itu kan sebenarnya yang pengen orang tua mau. Aku jadi ibaratnya tuh cewek yang bisa semuanya. Jadi mamaku itu didikannya gitu. Aku tuh harus jadi bisa, kamu harus bisa jadi semuanya nih. Kamu harus bisa gini, bisa gitu. Jadi tidak hanya ketergantungan sama laki-laki gitu. Iya betul. Punya usaha sendiri. Betul. Punya uang sendiri. Bisa mencari sendiri. Iya.
Oke. Seperti itu berarti. Betul. Ya, semoga semuanya tercapai ya Nadia. Mungkin pernah nggak menemui hambatan, kesulitan dalam mengembangkan personal branding lah terutama? Pernah. Lebih ke misalkan waktu lagi nggak ada aktivitas apa-apa, jadi Instagramku tuh nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi gimana caranya nih? Lah, mungkin karena nanti aku mau jadi konten kreator, nanti bisa aja videoku masuk di Instagramku gitu mungkin nanti. Oke ya, berarti hambatannya di situ ya. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman Nadia sebelum kita tutup untuk obrolan kita kali ini, itu kan. Perlu nggak sih teman-teman yang di luaran sana itu juga membranding dirinya walaupun bukan menjadi seorang model ataupun bukan menjadi seorang artis gitu. Perlu nggak sih personal branding untuk teman-teman yang di luar sana? Perlu sih coach, karena misalkan kita nih cita-citanya pengen apa ya, pengen masuk kantor, pengen kerja di kantor itu. Branding diri sendiri harus kan, karena nanti ini terkenalnya tuh orangnya attitude-nya bagus, ini terkenalnya orangnya tuh gimana ya, pinter gitu. Ya. Berarti perlu ya? Perlu. Personal branding sangat-sangat perlu. Oke, terima kasih. Teman-teman yang ada di luar sana, mungkin ini yang bisa apa ya istilahnya untuk obrolan kali ini ya, saya bersama Nadia. Jadi teman-teman yang perlu dicatat adalah yuk branding diri kita sebaik mungkin, apapun apa ya namanya, kelebihan dari diri kita tonjolkan, kita tampakkan sehingga itulah yang dikenal oleh orang lain. Jadi akan mempermudah kita di kedepannya ya. Oh itu punya ini, oh itu punya ini, kita karena sudah punya branding gitu kan. Mungkin gitu, terima kasih Mbak Nadia sudah meluangkan waktunya, sudah bergabung di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Sekali lagi terima kasih, sehat Sama-sama. terus, semoga Amin. sukses ke depannya, sehat terus ya. Baik teman-teman semuanya yang ada di luar sana, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.